Nah, kalau dia sel volta, itu kan sebenarnya kita tinggal melihat aja si harga E0 ya. Harga E0 ya. Jadi kalau harga E0 itu kan kita bisa tahu dari deret volta. Deret volta. Nah, harga E0 itu misalnya di tengah-tengah 0, makin positif ke kanan, makin negatif ke kiri kan gitu. Itu deret volta, guys. Ini harga E0-nya. E0-nya makin negatif ke kiri. Di tengah itu 0 si hidrogen, dan ini positif makin ke kanan gitu. Nah, jadi pertanyaannya identifikasi reaksi sel volta di atas. Nah, jadi kalau E0-nya itu besar, maka dia pasti di katoda ya. Katoda itu kan kutub positif. Katoda itu mengalami reaksi reduksi, teman-teman. Nah, jadi kalau E0-nya kecil ya balikkan aja. Maka dia pasti di anoda, anoda kutub negatif dong pasti, mengalami reaksi oksidasi. Sudah. Jadi kalau kita ditanya, berdasarkan harga potensial sel ini, maka reaksinya kayak mana? Ya tinggal lihat E0-nya saja. Maka Ag-nya E0 besar. Jadi reaksi katodanya si Ag karena E0 besar. Ya, reduksi kan Ag plus tambah elektron menjadi Ag kan gitu. Reaksi anodanya apa? Yang E0-nya kecil. Berarti si Zn. Nah, ini kan potensial reduksi kan? Ya, berarti kan dia mengalami oksidasi. Jadi reaksi reduksi itu kita balik. Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi sel voltanya di katoda dan anoda. Nah, kalau misalnya kita diminta tuliskan reaksi selnya, maka kita jumlahkan ini dengan mengeliminasi elektron. Supaya elektronnya tereliminasi, ini kali 2 kan. Maka ini 2, ini 2, ini 2. Maka elektronnya tereliminasi kan. Maka ini menjadi reaksi sel. Jadi reaksi selnya itu adalah reaksi katoda plus anoda. 2Ag plus tambah Zn menjadi 2Ag tambah Zn2 plus. Nah, ini reaksinya. Kemudian kalau misalnya kita ditanya, tentukan nilai E0 selnya. Nah, E0 sel itu berarti E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, katoda itu kan E0 besar, artinya besar kurang kecil aja. Yang besar itu 0,8, yang kecil itu minus 0,76. Maka E0 selnya ini positif 1,56 volt. Selesai. Jadi kita di sini langsung aja cari reaksi sel, cari E0 sel. Kemudian kalau ditanya notasi sel ya, notasi sel. Nah, notasi sel penulisannya adalah oksidasi jembatan garam reduksi gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan reaksi oksidasinya dulu. Oksidasi Zn, jadi kita tulis Zn menjadi Zn2 plus. Ini kan oksidasi. Jadi penulisan jembatan garam Zn menjadi itu satu garis Zn2 plus. Jembatan garam reduksi, reduksinya Ag. Berarti reduksi Ag itu ya dari Ag plus menjadi Ag. Nah, inilah adalah notasi selnya. Jadi kalau kita melihat suatu bagan sel volta, kita harus sudah bisa menentukan reaksi katoda, anoda, dan reaksi sel. Ini sepaket, artinya reaksinya lah ya. Kemudian kita bisa menentukan E0 sel dan kita bisa menentukan notasi selnya. Nah, kalau yang ketiga ini udah bisa, maka sebenarnya kita sudah bisa memahami sel volta secara lengkap ya. Dan ini juga jangan lupa ya, E0 besar, E0 kecil, dan urutan deret volta dari kiri ke kanan. Nomor 12, penerapan dari sel volta yang ada di sekitar kita di bawah ini adalah katoda dan anodanya untuk, maksudnya gini, ini pemanfaatan untuk apa gitu loh. Ini pemanfaatan untuk apa? Ini untuk apa sih? Katoda anodanya kayak gini, apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk apa gitu. Coba dicari dulu, dilihat dulu di bukunya. Ini untuk apa? Dan semuanya untuk apa gitu loh. Misalnya baterai, terus aki, katoda anodanya itu mengandung apa gitu loh. Jadi itu maksudnya si nomor 12. Misalnya yang D ini adalah untuk aki gitu loh.
untuk aki motor atau aki mobil. Yang ini sama ini untuk apa gitu. Nanti kalian cari sendiri ya untuk nomor 12. Jadi biar tahu gitu. Yang ini untuk apa? Litium. Pernah dengar baterai litium kan? Baterai litium adalah baterai tanam pada beberapa macam alat elektronik. Bisa misalnya smartphone dan lain-lain. Kalau ZnCu itu apa? Jadi cari-cari aja ya. Diketahui penulisan notasi sel yang tepat jika notasi sel itu tadi penulisannya adalah oksidasi dulu, kemudian jembatan garam reduksi. Nah, oksidasi itu berarti yang E0-nya kecil, sedangkan reduksi yang E0-nya besar. Ya sudah. Maka di sini oksidasinya si E0 kecil, si Zn. Jadi Zn menjadi Zn2+, jembatan garam, reduksinya berarti Cu2+, menjadi Cu. Udah selesai. Kalau kita ditanya E0-nya lagi nih misalnya, berapa E0 selnya? Ya udah, yang besar kurang kecil ya, 0,34, katoda kan, dikurang 0,56. Itu berapa? Berarti positif 0,90 volt. Nah. Nomor 14. Dalam suatu sel volta terjadi reaksi. Oke, reaksinya udah dikasih tahu nih. Ya. Reaksinya udah dikasih tahu. Ini E0-nya. Zn-nya di sini mengalami oksidasi. Oke, maka ini anoda ya. Berdasarkan reaksi ya. Anoda maka mengalami oksidasi. Karena di reaksi dia oksidasi. Ini berarti katoda karena mengalami reaksi reduksi. Pertanyaannya harga potensial sel. Berarti E0 sel. E0 sel tadi maka E0 katoda dikurang E0 anoda kan. Besar kurang kecil doang. Maka katodanya 0,8 dikurang minus 0,56. Berarti ini sama dengan positif 1,36 ya. Volt. Ya, sekarang nomor 15, teman-teman. Berdasarkan data tersebut, urutkan logam dari reduktor paling lemah ke yang terkuat. Nah, ini ada di dalam deret volta ya. Kalau deret volta kan, E0-nya itu makin ke kiri makin kecil. E0 di tengah misalnya 0, ke sini negatif, ke sana positif. Berarti E0 di sini, di kiri itu semakin kecil. E0 di kanan itu semakin besar. Nah, teman-teman, E0 besar ya, E0 besar itu adalah oksidator kuat ya. Oksidator kuat itu E0-nya besar. E0 kecil itu reduktor kuat. Kalau oksidator kuat itu sama artinya reduktor lemah kan gitu. Reduktor lemah. Kalau dia reduktornya kuat, maka sama artinya oksidatornya lemah. Oksidator terlemah gitu loh. Ya sudah. Ini kan kita mengurutkan dari mana? Reduktor paling lemah. Reduktor paling lemah itu adalah oksidator terkuat. Artinya E0-nya paling besar. Berarti kita mengurutkan dari E0-nya yang paling besar ke reduktor terkuat. Reduktor terkuat itu E0 kecil. Berarti dari E0 besar ke E0 kecil. Kita mengurutkannya gitu aja. Ya sudah, E0 besar berarti kita urutkan berarti dari yang paling lemah Cu dong pertama. Habis Cu Sn. Habis Sn Pb dong. Habis Pb Zn. Habis Zn Al. Jadi Al lah adalah reduktor paling kuat. Cu lah apa tadi? Oksidator paling kuat atau reduktor paling lemah. Itulah jawaban nomor 15. Nomor 16. Perhatikan data berikut. Sn tambah Sr2+ tidak bereaksi. Guys, kalau kamu ketemu ada logam, ya, ini kan logam kan. Plus, ini Sr2+.
Ini tidak bereaksi kan gitu. Ini ion logam, ion. Kalau logam tidak bereaksi dengan ion logam, itu artinya logamnya itu berada di sebelah kanan. Logamnya ini fix ada di kanannya ion. Kanannya ion ini. Nah yang ini Sn, maksudnya ini dalam direct volta ya, Sn tambah Pd 2+. Itu bisa bereaksi kan? Bereaksi. Kalau bisa bereaksi, maka logam ini kan ionnya. Letaknya di kirinya ion. Berarti dari reaksi pertama ini kesimpulannya, logam itu di kanannya ion itu. Berarti Sr baru Sn. Jadi Sn itu di kanannya ion. Nah, dari kesimpulan kedua ini, kan bisa bereaksi. Kalau bisa bereaksi berarti logamnya itu di kirinya ion. Ya. Logamnya itu di kirinya ion. Jadi artinya di sini Sn, terus di sini Pd. Nah, maka ini kita gabung dong. Maka urutannya direct voltanya dari kiri ke kanan kayak mana? Ya udah berarti paling kiri Sr, di tengah Sn, paling kanan Pd. Nah, tadi kan udah saya ajarkan di atas tadi. Makin kanan oksidator terkuat, makin kiri reduktor terkuat. Pertanyaannya adalah berdasarkan sifat reduktor yang semakin meningkat. Sifat reduktor yang semakin meningkat berarti dari kanan ke kiri kan. Reduktor paling kuat itu paling kiri, maka urutannya dari reduktor yang semakin meningkat Pd, Sn, Sr. Oke, itu jawaban dari nomor 16. Pak, saya mau nanya Pak nomor 16. Silakan. Bapak dapat tadi yang SNPD dari mana ya Pak? Saya nggak gitu nangkap soalnya. SNPD, jadi gini guys, kalau ini tidak bisa bereaksi, artinya ini tidak bisa mengalami reaksi apa? Tidak bisa mengalami reduksi kan? Ya nggak sih? Dan ini tidak bisa mengalami oksidasi kan? Kenapa hal ini tidak bisa? Karena daya reduksinya si ini lebih kecil daripada daya oksidasinya ini. Jadi gini loh teman-teman. Ini kayak reaksi pengusiran gitu loh. Sn tidak bisa mengusir Sr2+. Ya enggak? Maka artinya karena si Sn-nya itu di kanannya si Sr kan. Sama kayak logika kita reaksi pendesakan logam. Sama ini. Sama yang kemarin kita belajar itu loh. Di praktikum. Kan ada kan reaksi pendesakan logam. Kenapa bisa bereaksi, kenapa enggak. Kan itu dari direct voltanya. Pasti kamu tahu logam yang tidak bisa bereaksi dengan ion, maka logamnya itu karena di kanannya ion. Tapi kalau logam bisa bereaksi dengan ion, maka logam itu pasti letaknya di kirinya ion tersebut. Dalam direct volta. Nah, kalau kita sudah tahu direct voltanya, mau ditanya reduktor kuat, reduktor lemah, oksidator kuat, oksidator lemah, konsepnya kan tadi udah tahu. Dilihat dari harga E0-nya dari kiri ke kanan. Walaupun di sini E0-nya nggak dikasih tahu, nggak apa-apa. Kita kan udah tahu urutan kiri kanannya dalam direct volta. Maka kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nomor 17. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan pada paku. Paku yang paling lambat berkarat ditunjukkan nomor berapa? Paku yang paling lambat berkarat berarti paku yang tidak bersentuhan dengan air dan udara. Berarti paku dalam minyak tanah ya. Itu paling sukar berkarat, paling lambat. Kalau nomor 5 itu masih bersentuhan dengan oksigen. Jadi dia lebih cepat dari nomor 4. Paku yang paling cepat berkarat ditunjukkan nomor. Yang paling cepat berkarat itu adalah dia udah kena air, kena elektrolit. Nah, jeruk nipis itu elektrolit, guys. Jadi dia paling gampang berkarat yang nomor 1. Nah, inilah soal latihan kita untuk PAS. Masih banyak soal yang belum, ada sekitar 11 lagi kan, ada 28 soal.
Nanti saya akan gabung menjadi satu video aja lah ya di kelas setelah kalian ini. Kan saya record. Jadi di sini teman-teman ada 4 reaksi ya. Ada 4 sel reaksi yang akan kita buat reaksi elektrolisis masing-masingnya. Nah, ini simbol C artinya pakai elektrode karbon. Ini simbol Cu artinya reaksi kedua elektrodenya Cu. Ini PT berarti elektrodenya PT. Ini karbon berarti elektrodenya karbon. Seperti itu. Kita mulai dari reaksi yang nomor 1 ya. Nah, reaksi nomor 1 maka kita menuliskan katode anodanya. Maka pertama-tama yang kita lakukan adalah kenali larutannya. Ya. AgNO3 aquos. Maka ini diionkan dulu menjadi Ag+ tambah NO3-. Nah, jadi reaksi di katodanya, katoda kutub negatif untuk elektrolisis ya. Maka itu reduksi dari ion positif. Jadi Ag+ tambah elektron menjadi Ag. Nah, kemudian reaksi di anoda atau kutub positif adalah kita lihat ini elektrodenya karbon. Karbon itu inert, maka tidak bereaksi. Jadi yang menentukan reaksinya adalah dari anion ini. Anion ini adalah ion sisa asam. Ion sisa asam maka yang teroksidasi adalah air. 2H2O ya menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, inilah reaksi nomor 1. Jadi kita bisa katakan reaksi nomor 1 itu menghasilkan gas oksigen di anoda dan menghasilkan logam perak di katoda. Oke, jadi itu penjelasan dari reaksi nomor 1. Kemudian reaksi nomor 2. Reaksi nomor 2 itu ionnya CuSO4 ya. Dengan bentuk larutan. Maka ini kalau diionkan menjadi Cu2+ tambah SO4 2 negatif. Ini menggunakan elektroda Cu. Elektroda Cu itu elektroda non-inert. Jadi menentukan di anodanya nanti adalah oksidasi dari logam Cu. Pertama, katodanya dulu kita buat. Katoda itu berarti reduksi dari ion positif dari elektrolisis. Nah, ion positifnya berarti Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Nah, reaksi anodanya karena kebetulan anodanya adalah non-inert ya, Cu, maka reaksi anodanya adalah oksidasi logam Cu. Jadi elektrodanya mengalami oksidasi. Reaksinya adalah Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi katoda dan anoda untuk reaksi nomor 2. Nah, untuk reaksi nomor 3 itu ada NaCl yang aquos ya. Nah, NaCl aquos kalau diionkan menjadi Na+ tambah Cl-. Nah, dengan elektroda platina. Platina itu PT itu adalah inert. Nah, yang inert kan ada 3. Elektroda inert artinya elektroda yang tidak bereaksi, yaitu platina, karbon, sama emas. Selain ini maka dia akan bereaksi di anoda. Contohnya nomor 2 ini tadi kan elektrodanya selain dari inert, maka Cu-nya yang menjadi reaksi di anoda. Jadi bukan ini. Nah, kembali ke nomor 3 reaksi di katodanya. Nah, coba diperhatikan ion positifnya adalah Na+. Karena ini bentuk larutan, Na+ itu golongan 1A. Nah, coba kembali kita ingat. Kalau dia golongan 1A2A sama aluminium dalam bentuk larutan, maka ion-ion logam tersebut digantikan oleh reduksi air ya teman-teman. Jadi ini menjadi 2H2O tambah 2 elektron ya, reduksi air menjadi OH- ya kan? Ini 2OH- tambah gas oksigen, gas hidrogen ya. Jadi di katoda elektrolisis ini menghasilkan gas hidrogen di katoda. Nah, di anoda
Dia menghasilkan Cl itu kan halogen, maka 2Cl min ya. 2X min menjadi Cl2 X2 tambah 2 elektron. Ini juga gas. Jadi untuk reaksi nomor 3 dia menghasilkan gas hidrogen dan gas klorin. Nah, demikian juga nomor 4 ya. Nomor 4 berarti KNO3 tinggal diionkan, ini bentuk larutan ya, menjadi K plus tambah NO3 min. Katodanya apa? Ya, anodanya apa? Jadi kita bisa mengecek apa hasilnya, gitu ya. Nah, untuk nomor 4 silakan kalian akan coba sendiri. Perhatikan gambar rangkaian sel elektrolisis FeNO3 2 kali dengan menggunakan elektroda perak. Nah, elektroda perak, berarti perak itu adalah non-inert, maka dia bereaksi nanti ya. Maka ini kita ionkan dulu menjadi Fe2 plus sama NO3 2 NO3 min ya. Jadi reaksi di katodanya itu adalah berarti reaksi reduksi dari ion positifnya. Fe2 plus tambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, bagaimana reaksi anodanya, teman-teman? Nah, reaksi anoda itu ditentukan oleh elektrode. Nah, ini dia memakai elektrode perak. Perak itu simbolnya adalah Ag. Ag itu non-inert ya, non-inert. Kalau non-inert berarti ini bereaksi di anoda ya. Bereaksi di anoda. Nah, jadi nanti si Ag itu akan mengalami reaksi oksidasi. Berarti Ag menjadi Ag itu kan plus 1 ya, tambah elektron. Jadi bukan ion negatif penentu anodanya karena elektrodenya itu non-inert. Non-inert artinya bereaksi. Oke. Kalau kita ditanya reaksi selnya, ini tinggal dikali 2. Terus dijumlahkan reaksinya, itulah namanya reaksi selnya. Itulah nomor 19 ya. Nomor 20 ini sama. Elektrolisis larutan KBr dengan elektrode karbon. Karbon itu inert ya, maka inert itu tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi maka ion negatif adalah penentu reaksi di anoda. Kita lihat KBr. KBr itu berarti K plus tambah Br min. Ini larutan ya teman-teman, jadi kita perhatikan. Nah, maka reaksi di katodanya kutub negatif menjadi, karena ini adalah larutan, maka digantikan oleh reduksi air. Karena K itu adalah golongan 1A ya. Jadi golongan 1A, 2A, Al itu digantikan oleh air kalau dia bentuknya larutan. Maka reduksi air 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2 gas. Inilah reaksi di katodanya. Reaksi di anodanya ini menjadi, ini kan Br itu kan halogen ya. Berarti itu 2 Br min menjadi Br2 tambah 2 elektron. Tambah 2 elektron. Jadi inilah reaksi katoda dan anoda pada soal nomor 20.